Welcome to my YouTube channel Petrus Manusus. Salam Arak, anak rantau asal Kisar Kalwedo. Oke teman-teman sekalian, di saat ini saya telah bersama-sama dengan salah satu teman saya dari yang mengikuti pertukaran mahasiswa juga di Untirta bersama-sama dengan saya. Yang dimana di sini saya akan berbincang-bincang dengan orangnya, menanyakan mungkin terkait dengan daerah asalnya, bahkan ya hubungan asmara gitu. Ya, untuk tanpa membuang waktu kita akan melihat siapa cewek cantik itu sebenarnya. Ini dia. Halo kakak. Halo guys. Boleh perkenalkan nama dulu? Boleh. Halo guys, perkenalkan aku Asriani Linda, bisa dipanggil Asri. Aku dari UKI Toraja, semester 5. Wah, kakak, panggil kakak. Di sana panggil kakak ya? Panggil Iya. kakak juga. Berarti sama juga dengan hampir mirip dengan Maluku juga ini. Iya, sebenarnya. sama. Ya. Kak Asri, terima kasih telah sama-sama telah hadir sini. Mohon maaf karena tunggu sedikit lama karena tadi lagi kuliah. Jadi di sini mungkin Asri, saya secara pribadi saya akan menanyakan beberapa hal mungkin terkait dengan kepribadian kakak maupun daerah asal kakak gitu, lebih intinya ke situlah. Oke. Ya, mungkin pertama itu terkait dengan kakak tadi univ apa sudah lupa aku? Universitas Kristen Indonesia Toraja. Oh, Dari Toraja. Universitas Kristen Indonesia Toraja. Toraja, iya. Semester 5 ya? Semester 5. Semester 5. Fakultas apa tadi kamu? FKIP. FKIP. Iya. Prodi PGSD. Oh, prodi PGSD. Oh ya. Kenapa kakak memilih fakultas itu PGSD? Kan berarti kakak itu cita-citanya guru ya? Iya. Oh, guru. Kenapa kakak memilih itu? Yang pertama sih sebenarnya bukan dari diri sendiri ya, tapi dari saran dari bapak tua. Jadi kebetulan kan tinggal di Balikpapan tuh. Iya. Nah kebetulan kemarin itu ada berita kalau misalnya ibu kota mau dipindah. Jadi kebetulan Balikpapan itu dekat dengan ibu kota ini yang tersebut itu. Jadi dibilang, disaranin sama bapak tua, bilang apa namanya ini coba ambil PGSD mau enggak, karena kan pasti dengan ibu kota didirikan pasti banyak sekolah-sekolah didirikan juga kan, begitu. Jadi ya gitu. Oh, jadi sumber daya manusia. Iya, sumber SDM-nya, dayanya. iya. SDM-nya baik. Ini ya. Malah sama lucu sih sebenarnya kan anak-anak kan. Kira-kira pandangan kakak gimana kalau ibu kota negara itu dia pindah ke mana tadi? Ke Kalimantan. Ke Kalimantan. Kalimantan Timur ya. Ya, itu gimana pandangan kakak itu kira-kira? Pandangan kalau yang dulu sih masih nggak setuju ya. Kenapa gak setuju? Karena kan itu pasti nanti banyak kriminal baru, terus nanti padat, terus macet, polusi gitu-gitu. Karena kan di Kalimantan kan masih banyak hutan. Oh, masih banyak hutannya. Masih kan ada tuh dibilang, ada yang bilang kalau Kalimantan paru-paru dunia gitu. Oh, betul. Jadi kalau misalnya ibu kota dipindah, nanti itu kan pasti pembangunan melesat kan. Iya. Otomatis itu ya udah, itu kriminal pun, polusi. Ya karena banyak orang-orang luar jadi, yang masuk, betul, faktor-faktor lainnya gitu. Ya, pergaulan bebas. Iya. Gitu. Tapi kalau sekarang sih mungkin sudah bisa menerima sih. Sekarang udah bisa menerima. Kenapa Udah. sekarang mau menerima itu? Karena kan sudah berlangsung tuh pembangunannya. Oh, udah berlangsung. Udah. Apa sih positifnya? Kan awalnya kan kakak itu kayak bukan gak setuju juga, tapi Iya, keberatan gitu keberatan, ya. betul. Jadinya keberatan gitu. Tapi sekarang tuh tiba-tiba Kalau dipikir sih ya karena lapangan pekerjaan. lapangan pekerjaan. Iya betul. Lapangan pekerjaan pasti nanti dibesarkan, bukan cuma orang Kalimantan kan, pastinya seluruh Indonesia juga bisa kan Kalimantan untuk mengaruhi nasibnya pekerjaan di sana. Terutama mungkin yang kami di Balikpapan itu. Oh gitu. Kira-kira menurut kakak itu gimana cara untuk mengatasi persoalan dinamika yang tadi kakak sampaikan terkait dengan
kalau ibu kota pindah ke situ bakalan terjadi bakalan tindak kriminal ya, lebih ini ke situlah, hal-hal yang negatif itu banyak terjadi di kota itu. Terus dengan penebangan hutan pasti karena pembangunan gitu ya, infrastruktur lebih pastinya kayak gitu. Gimana mau bilang seperti harapan kakak gitulah, mestinya seperti apa mesti yang dilakukan? Harapannya Kan kakak sebagai anak muda daerahnya sendiri gitu. betul. Nah, contoh misalnya saya secara pribadi, kalau di Maluku kalau ada yang menghancurkan itu hutan adat atau hutan apa? Ya jadi mohon maaf karena tadi lagi ada kendala sedikit Siap. kesalahan teknis saja. Tapi kita sampai di pembahasan soal gimana pandangan kakak, bukan pandangan sih, semacam mau bilang harapan ya. Ini gitu ya, kan tadi kakak sempat sampaikan kalau ibu kota negara itu pindah ke sana, keraguan kakak itu takutnya nanti terjadi Tindak. adanya kriminal ya kan semakin meningkat Betul. seperti di kota-kota besar ya kan. Dan juga yang kedua dua poin yang saya tangkap ya, yaitu kriminal maupun dengan penebangan hutan, karena mengingat pasti kalau perpindahan ibu kota itu infrastrukturnya bakalan banyak ya, besar ya. Gimana, apa harapan kakak itu kira-kira biar mau bilang pemerintah juga boleh gak sih? Ya boleh, pemerintah ya ini gitulah. Mungkin dari segi pembangunannya mungkin ya diatur gitu, mana yang betul-betul pokoknya diatur lah setengah-setengah gitu. Jadi harus mengutamakan juga bagaimana Alam gitu loh, harus alam alam gitu, gitu ya. loh, iya. Harus Jadi, dijaga ya, iya, dilestarikan harus dijaga, gitu ya. betul. Karena kalau itu Betul, karena ditebang juga takutnya nanti terjadi bencana iya, alam. kembali ke kita lagi kan. Iya, Betul. korbannya kita juga. Tapi itu hutan adat atau hutan apa? Kalau di Maluku kan ada kalau nggak salah kasus ini kemarin itu terkait dengan hutan adat juga itu yang terjadi demonstrasi, bahkan Hutan kalau nggak salah sih sampai sekarang, karena aku juga kurang mengupdate itu ya, nggak bisa aku ngomong terlalu banyak. hutan pemerintah sih sepertinya. Oh ya. Mungkin ada beberapa tanah-tanah hutan-hutan Iya. tanah gitu yang milik warga gitu. Berarti harapan kakak itu harus ada semacam kesadaran juga dari Iya, pemerintah, kesadaran gimana pemerintah. bisa melihat itu juga kan, bagaimana melihat lingkungan, ya gitulah, kira-kira gitulah. Terus soal tindak kriminal itu gimana itu kak? Kembali ke orangnya lagi sih, maksudnya kembali ke orangnya lagi. Ya jadi kayak macam mohon kesadaran Iya, dari kesadaran kita, lagi, iya betul. kesadaran kita sendiri gitu ya. Ya harapannya sih tidak terjadi seperti Iya, itu ya. jangan. Ya oke kak. Itu di Kalimantan ya, Betul. Kalimantan. Tepatnya di Balikpapan. Balikpapan, oke. Tapi kakak dari suku Toraja ya? Iya, Dari suku Toraja. Toraja. Memang Sengkol dong ya. cewek Toraja memang cantik-cantik. Kira-kira udah punya pacar belum sih? Canda. Oke. Belum. Wih. Bisa dong. Wih. Belum guys. Ya, tapi jangan kalian kejar lagi ya, soalnya aku nanti bakalan kejar dia. Oke kak, sekarang boleh tahu kakak hobinya apa sih? Hobi aku. Ya. Hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Wih. Betul. Boleh gak ajarin aku nyanyi? Boleh. Boleh. Tuh banyak juga tuh referensi di YouTube tuh. Bisa. Tapi susah loh. Sama itu aja sih nyanyi. Kadang juga baca Wattpad. Wattpad. Itu apa? Aplikasi membaca. Oh iya. Kayak sejenis webtoon.
Jadi kurang update ini. Mana ya? Kalau di kakak itu lahirnya di mana? Balikpapan. Balikpapan. Ngomong-ngomong, kakak tinggalnya dengan orang tua atau? Kalau di Balikpapan? Iya. Iya, sama orang tua. Sama orang tua. Sama kakak satu. Oh, kakak juga. Berapa bersaudara? 2. Kakak aku sama kakak. Oh. Kakak aku cewek tuh, jadi bisa tapi jangan. Jangan, aku kejar adiknya bukan kakaknya. Waduh. Mama dan bapak sehat? Puji Tuhan sehat. Salam ya buat mama dan bapak. Iya. Bilang dari apa? Dari siapa? Dari kakak Petrus dari Maluku. Oh, kirain Nanti dari- aku kirimkan link videonya supaya mama bapak nonton. Oke, ya Maya Pak. Salam dari calon mantu. Canda. Canda. Bercanda, oke. Kakak tahu bahasa bahasa Batak lagi. Bahasa Toraja tahu? Setor aja tahu dong. Boleh dong ajarin kira-kira aku cinta kamu itu bahasanya bilang apa sih? Ayo ngomong aja gak Nggak apa. tahu. Atau Nggak tahu. Serius nggak tahu. Gak tahu. Serius. Serius. Atau takut. Aku cuma tahu tuh dasar-dasarnya gitu loh. Contohnya apa? Contohnya makan. Kakak bilang apa? Apa? Aku ajak kamu makan. Ya. Malekomai kumande. Malekumande. Malekomai kumande. Malekumai kumande. Ya, Wih. Sulit juga sih. Itulah resiko kalau mau cari. Apa ya? Kalau kakak tahu sedikit gak sih soal kebudayaan di Toraja? Tahu dong, kan orang Toraja. Iya. Kira-kira kebudayaan kayaknya kebudayaan beda sama adat ya. Kan kebudayaan itu karena kebiasaannya. Iya. Kalau adat itu kan udah Sudah dulu ya dari Iya. nenek moyang. kira-kira apa yang kakak ketahui terkait kebudayaan di sana kak? Kalau bahas Toraja mah pasti ke pernikahan atau enggak pemakamannya. Pernikahan dan pemakaman. Iya. Iya ya. Heeh. Kalau pernikahan itu, kalau pernikahan itu, kalau kami di Maluku kan bilang mahar tuh. Kalau di sana bilang apa? Di sana Bayaran gitu. iya biasa aja kayak bahasa Oh, Indonesia. bahasa Iya, biasa. biasa aja. Kira-kira bayarannya mahal gak sih? Tergantung sih. Tergantung keluarga tersebut gitu. Jadi ada satu daerah gitu di daerah Sadan, Toraja Utara. Sadan. Sadan. Jadi katanya di situ apa namanya? Kalau misalnya nikah itu permintaannya tinggi. Kalau kakak dari mana? Aku dari Rembon. Rembon. Kalau Rembon itu ya jangan aja jauh dulu. Kita bahas Rembon dulu, siapa tahu kan? Iya. Kira-kira kalau Rembon itu sama gak sih dengan Sadan tadi? Beda. Kalau Rembon itu bayarannya lebih mahal lagi, lebih meningkat lagi atau di bawah dari itu? Aku nggak tahu keseluruhan ya, tapi Nggak kalau jadi di masalah. keluarga aku mah bebas, tergantung iya. Berarti. Tergantung sepakatan kedua keluarga tersebut. Tapi gitu. Berarti nggak terlalu mengutamakan mahar Material gitu, ya gitu. bayaran gitu ya. Enggak sih, nggak terlalu. Nggak terlalu. Itu keluarga kakak. Tapi kan yang namanya pernikahan kan pasti acara besar ya. Acara besar. Jadi harus. Jadi ya tergantung lagi keluarga, kalau kesepakatan kedua keluarga. Tuh. Boleh juga ya. Apa ya? Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih kakak kakak kan
lahir di mana tadi? Balikpapan. Balikpapan. Betul. Kuliahnya di Toraja. Iya. Itu jadi anggap aja kakak itu kembali ke daerah asalnya kakak itu. Iya. Nah, di sini apa perbedaan? Lahir di Balikpapan juga kan? Iya. Ketika kakak merantau dari Balikpapan ke Toraja, apa ya? Bahasanya apa ya? Culture shock. Ya, adakah kakak rasakan apa kultur apa shock Iya. ya, kayak kaget gitu ya Nah. ketika tinggal sendirian gitu. Iya. Kira-kira bagaimana tuh? Itu baru pertama kali merantau kan? Merantau iya, tapi kalau Dari tahun berapa sih? Baru tahu. 2020 pas masuk 2020. kuliah. Oh. Pas zamannya corona. Masih tahu tanggalnya? Tahu dong? Tanggal berapa? Weh, ini gimana sih tanggal keluar kampung aja tahu ini? Betul. Jadi itu berangkat itu dari rumah tanggal 5 September 2020 sampai ke Torajanya tanggal 6 September 2020. Itu memang udah itu ditulis di buku kan. Kalau aku tuh dulu tuh ada buku harian, setiap persoalan itu ditulis. Apakah kau buat gitu? Makanya Enggak. diingat gitu. Enggak, aku enggak ada. Karena jarang loh orang seperti itu. Aku nggak ada begitu sih, cuma kan gimana ya, pertama kali merantau jadi kayak tanggal yang wow gitu, jadi harus diingat. Terus ada di tembok aku kan temboknya itu kan aku coret aku coret pakai spidol 6 garis miring 9 garing 2022 gitu. Oh gitu ya. Iya. Berarti biar selalu diingat gitu. Iya. Lebih ingat. Kira-kira saat Mau 3 tahun nih. 3 tahun. Mau 3 tahun. Kalau saya Sudah lewat dong. Tapi pas 3 tahun di sini. 3 tahun. Kalau saya sih 6 Juli 2017. 6 Juli. Nah, kalau nggak salah hari Selasa. Kalau seingat aku sih kayak gitu. Jadi kira-kira ada gak kultur shock gitu, kaget gitu? Ini kan lingkungan yang baru nih. Iya. Paling daerahnya dingin banget. Di mana? Di Toraja. Iya. Iya, kan beda sama Balikpapan. Balikpapan tuh panas. Ya, itu kultur Iya, satu. cuaca ya? Iya, kultur cuaca. Batu. Terus kedua itu karena kan di Toraja ya, Iya. kebanyakan Nasrani. Jadi tuh kadang tuh kan aku ngekos. Iya. Kadang kalau pagi, aduh malu ngomongnya. Kadang kalau pagi, sore itu kadang tuh bunyi hewan, oh kan? Berdua. Iya. Jadi kan kok biasa kan kalau pagi kan dengar ayam kukuruyuk. Kalau babi, Kalau beda lagi kalau di sana tuh mah dengar itu. kalau babi gimana? Kayak teriak oh, minta oh, makan oh. gitu. Iya, jadi kayak risih terus kayak Risih. aduh gitu. Kira-kira pernah gak sih mengalami kesulitan di kos gitu? Sering. Ya. Contohnya apa aja gitu? Kalau mau Nah, ini bukan berarti aku mau ini, tapi berbagi pengalaman. Aku juga kan kos, mungkin aku bisa belajar dari Asri juga kan. kos kan harus mandiri kan ya? Ya, mandiri. Jadi- Ya. Wih, cewek mandiri. Salut aku. Iya dong, mandiri dong. Gimana kalau temukan masalah itu, apakah langsung telepon orang tua gitu? Enggak. Enggak. Kenapa gak telepon? Tapi kalau kalau masih bisa diselesaikan dulu. Kecuali kalau kayak sakit gitu, langsung telepon gitu. Ini. Tapi kalau misalnya kayak kurang enak biasa ya, biasa lah. Tapi dulu kayak sudah wis Enggak, dead. ya namanya juga cewek. Saranku sih jangan terlalu rasanya apa ya? Lupa aku ini istilahnya apa. Jangan terlalu ini simpan beban sendiri gitulah. Kecuali cowok, kalau cowok itu mati juga gak jadi Kenapa masalah. dong, kita kan strong banget. Tapi salut aku sama ini si Asri ini, kalau
seperti itu. Memang sebelumnya aku udah tanya-tanya soal di sana gimana. Ini jadi pelajaran juga sih, teman-teman bisa lihat gimana cewek itu kalau merantau itu Iya. jangan selalu tapi ngomong kenapa Kak Asri itu gak mau saat temukan persoalan-persoalan itu, kan tadi kakak bilang jarang telepon kasih tahu gitu kan, kenapa kakak gak mau sih? Nggak jarang juga, Oh, kadang, tapi cuma kenapa nggak terlalu, karena ya masih bisa lakuin sendiri gitu. oh masih bisa lakuin sendiri Iya. ya. Nah kan gak selamanya kita harus takut jadi aduk ke orang tua gitu ya. takut jadi beban pikiran juga Iya, kan. itu yang aku kejar dari pikirannya kakak sebenarnya. Jadi beban pikiran kan, Iya. dia enak bang, iya anakku kenapa ini. Betul. Ini jadi pelajaran juga buat kita. Bagaimana kita merantau itu, kalau merantau itu apa bahasa kasarnya aku sering bilang itu makan batu di negeri orang pun jangan sampai orang tua itu tahu. Itu Iya. bahasa itu kasar sih kalau menurut. Tapi itu untuk cowok doang, tapi cewek jangan semua lah kayak gitu. Terus gini kak, kira-kira selama kuliah itu dari 2020 ya, Iya betul. waktu masuk kuliah lewat jalur apa? Ke UKI-nya Ya, mandiri. mandiri ya. Kemarin sempat ikut SBM tapi nggak lolos. Orang tua apa pegawai PNS atau Enggak, karyawan biasa. karyawan biasa? Bapak di tambang, Oh, apa tambang. mama ibu rumah tangga. Gimana saat kakak, kan tadi kakak udah sampaikan soal perbedaan dari kultur, cuaca maupun lingkungan Ya. tapi masih apa ya gitu, apakah ada yang namanya juga cewek ya di kos itu, apakah ada apa mau bilang membuat risih gitu, ada gak sih? Maksudnya buat yang siapa nih? Dalam artian gini, mungkin ada yang gangguin kan, kita kan nggak tahu, makanya kan ya tapi aman ya. Aman, kita aman sih. Oke, tetap waspada lah. Iya, soalnya daerah kos, iya itu kan sebelum milihnya kan juga pasti dipilihkan kan, gitu kayak cara lingkungan yang betul-betul bagus gitu. Terus nggak di tempat yang anak nakal gitu, terus Oh, iya. lingkungan masyarakat gitu. Terus nggak jauh dari kampus, jadi bisa. Tetap waspada lah. Tuh, waspada guys. Iya gitu. Lantas selama ya ini kita ngobrol gini karena kakak akan minta waktunya harus panjang kan? Ya, permintaan. Ini sendiri sekalian menawarkan untuk waktunya panjang, makanya saya secara pribadi bingung ketemu atur kata-katanya kemana ini. Gak apa-apa, bakalan jadi kenangan ini. Betul. Oke, tadi udah disampaikan. Gimana kira-kira selama hal terburuk selama Asri kuliah ini di kos itu ada gak sih? Pasti ada lah. Setiap orang punya dinamika kehidupan yang ada. Iya. Pasti ada. Itu kalau misalnya sakit kan pasti kan harus mandiri. Harus sendiri. Pernah sakit? Pernah dong. Sakit di kos betul. Mandiri. Siapa yang gak ada yang tengok? Gak ada yang jenguk gitu? Kan aku berdua juga di kos sama Berdua. sepupuku. Tapi kan nggak dia setiap hari di kamar kan, pasti kan dia juga ada kesibukannya kuliah terus sama teman-temannya gitu. Jadi kadang ngerasa sendiri gitu, karena kan kalau kan beda kalau misalnya sakit di rumah kan pasti selalu ditanya gimana, sudah enakan belum, terus Iya. bikin masalah. Pasti ada perhatian khusus dari mama dan bapak gitu ya. Terus kangen deh. Kangen ya. Ya kangen, boleh kangen tapi harus utamakan fokus dulu di kuliah. Selain apa
tantangan di kos itu ya sakit tadi. Apa ada soal finansial nggak sih? Pasti itu. Ada. Ada dong. Selain kuliah kakak buat apa tadi? Selain kuliah, enggak ada, kuliah doang. Kuliah ya. Fokus ke kuliah sih karena emang sudah dimandatkan sama orang tua, kamu jauh-jauh kuliah, jadi harus sekolah baik-baik. Jadi itu dari semester 1 sampai semester 4 tuh gak ada ikut organisasi. Gak ada ikut organisasi. Gak ada. Kenapa gak ikut? Karena itu tadi karena fokus kuliah terus sama kan ini apa namanya nggak ada kendaraan. Gak ada kendaraan. Jadi kan kalau malas gitu pulang takutnya pulang malam kan terus Ya dengan jalan. ya dengan kendaraan juga kan cewek ya benar juga. Jadi betul-betul. Hmm, Itu lu kuliah. ya. Berarti kakak ini cuma kalau kuliah rumah tuh. Kudis Asen bukan. Tapi kadang main sih di rumah temen. kadang Main cuma teman cowok atau cewek canda cewek dong. Cewek. Tapi kan biasa ikut juga dong cowok kan kalau teman sekelas mah. ya boleh bukan pacar kan Bukan. Apa ya, ayo senyum dulu sambil memikirkan pertanyaan, senyum dulu. Sok, mau nanya apa? Lantas di selama di perkuliahan itu tadi kan di kos ya. Ya, Kalau di perkuliahan itu ada gak sih tantangannya tugas paling. atau tugas? Sama tau lah ya kalau dalam kelompok mah selalu ada temen yang numpang nama. Tepat nama. Oh jadi gak bantu, jadi cuma ini nama aja. Emang sebel tuh kalau sama orang kayak gitu tuh. Pernah sekali saking muyaknya gak aku tulis lah namanya. Ya, aku juga kadang gitu sih. Iya kan? Tapi gak keseringan lah. Di sini Iya. baru aku buat kayak gitu. Iya? Oh kalau di sini aku nggak, kalau di sini aku Karena aku di sini tuh apa ya? Ngobrol santai kita ya. Santai kita. Kalau aku di sini kan apa? Pikir kan banyak teman yang ini jadi satu panggil ya aku duduk situ, satu panggil ya nongkrong. Karena pikir tuh ya belajar itu di mana saja gitu. betul. Tapi membangun Relasi. ya hubungan ini kekerabatan itu sulit sebenarnya. Mm. Nah, itu contoh macam Asri baru kenalan kita, baru dekat kita beberapa hari ya. Betul. Dari kapan Pas ya? Dana Dana. iya. Kebetulan Pas rapat. ini ketua apa? Ketua sesi dana panitia Natal. PMM. Dua Untirta. Disitulah akrab. Betul. Pas dekat ternyata asik orangnya. Wah, ya Asik. udah. Ntar pas dekat itu langsung ada ditawarin buat apa? Gabung di tim aku, tim seksi Iya. dana. Cari dana untuk Natal kita tahun ini. Yeay, Iya. bentar lagi guys. bantu doa ya, semoga berhasil. Sabar nggak? Gak sabar menunggu kan? Gak sabar, apalagi ketua kita cantik sekali ini. Gak Aduh. bakalan berhasil ini. Amin. Minta doanya Ya, guys, semoga. yakin saja ketua. Ya, Amin. oke, itu ya isen doang. Ini bukan isen sih, serius itu. Iya, serius. Asri mau ngomong apa ya? Apa yang aku mau ngomong ya? Ayo, ngomong apa? Selama tinggal sama mama dan bapak, ada gak sih hal yang paling ya tadi itu kan aku tanya itu udah tinggal sendirian kan. Sekarang mungkin waktu tinggal sama orang tua itu apa ada ya hal yang paling menyenangkan dulu lah, itu apa Kalau menyenangkan, sama keluarga?
Pas momen Natal, tahun baru Oh, gitu. berarti kira-kira Foto di pohon Natal, Foto terus ibadah apa penutupan tahun gitu. berarti sekarang saat suasana-suasana yang kalau di sana jangan nangis dulu. Nah, lanjut. Hampir nangis ini. Skip yang ini ya. Enggak apa-apa, santai. Itu kan bukan Kenapa terus? Kata Nitya Sari Laba. Baca dulu lagi. sorry ya, tadi terkendala karena banyak kesibukan juga ini. Gangguan. Iya, banyak gangguan dari luar juga. Betul. Asri kira-kira apa ya? Kalau di mana tadi? Toraja. Toraja ya. Heeh. Toraja itu makanan khasnya apa sih? Yang paling ini? Papillon. Apa? Papillon. Papillon. Nah, Papillon itu seperti apa? papillon itu daging ditaruh di bambu terus dibakar. Sama serenako apa ya namanya? Terus serenako? Gak tahu aku. Apa ya? Nanti Daun lah- mayana, bahasa Indonesianya daun mayana. Daun mayana. Nanti lah cari share di Google aja. Itu kayak dibakar gitu. Jadi makanan maksudnya dalam nanti bambu cari di dibakar. Google aja. Oh, apa tadi ikan Daging. daging dibakar di bambu gitu. Iya. Mungkin Daging sama sayur kan dikasih masuk di dalam bambu terus dibakar. apa ya kalau kan bisa. Tapi yang bukan daging Kalau nggak salah di sana paum ya kalau nggak salah ya. Tempatnya. Enak ya? enak. Udah terang air liur. Terus itu kalau makanan khas itu apa sih? Lebih apa sih? Kan itu tadi soal daging, apa selain daging apa ya? Kue, adapun kue Toraja namanya. Kue Toraja. Nanti lah siap cari aja di Google. Soalnya nggak tahu. Kalau tempat wisata yang paling ini apa? Banyak di sana mah. Banyak. Ada Lolai, ada Negeri di Atas Awan. Negeri di atas awan. Itu Itu gimana itu? Kenapa dibilang negeri di atas awan? karena negerinya emang di atas awan. Jadi kalau misalnya kita pagi-pagi tuh kan, kalau pagi-pagi tuh kita tuh pasti kita tuh ada di atas awan gitu. Awan tuh sejajar sama kita. Jadi Pernah kita sentuh bisa- awan gitu? Oh enggak lah, Enggak. Oh. enggak pernah. Nggak pernah. Asri pernah ke situ. Pernah, tapi itu hari aku sudah agak siang, sudah jam 10-an, jam 11, jadi awan sudah hilang, 10-11 gitu. Pantai banyak di sana. Nggak ada pantai di sana. Oh, nggak ada pantai. Daerah sana tuh ada pegunungan. Tapi sekali lah ke Maluku biar banyak pantai di sana soalnya. Betul. Ada kepengen nggak ke Maluku? Kepengen, ada. Masukin aja list ya. Udah. Next slide. Apa Next. yang Asri ketahui tentang Maluku sih? Maluku? Ya. Banyak yang pintar nyanyi kan? Oh, internet tapi aku gak bisa nyanyi serius. Serius? Iya serius aku gak bisa nyanyi. Kan masing-masing orang itu Tuhan Iya. sudah memberikan talenta kan. Talenta. Betul. Jadi gak bisa kita. Talentanya apa nih? Mungkin jualan kan. Jualan. Oke. Good. Soalnya aku di sana kan Promo ya. Maksudnya Iya. pintar marketingnya menjual. Gak pandai juga aku. Gak pandai aku. Hmm. Tapi mau mencoba aja gitu. Hmm. Mau mencoba. Ya. Oke. Kapan-kapan kalau main di Maluku hubungin aja aku ya. Siap. Ya. Kalau aku main di Toraja bakalan hubungin kau. Siap. Kalau ke mana? Balikpapan. Balikpapan bakalan Hubungin hubungin kau juga. Sekalian mampir di rumah orang tua. Betul. Sekalian bawa bawa keluarga biar Mas minta. Gini nih. Oke, next. Oke, next kita akan masuk pada hubungan asmara. Ngomong-ngomong, Asri udah pernah pacaran? Belum. Sebelumnya? Serius nih? Tapi sebelumnya boleh tahu, Asri apa yang Asri pahami terkait dengan
Apa itu pacaran sebenarnya? Ikatan, sih. Ikatan. Iya. Maksudnya Ikatan. gimana? Ikatan apanya? Ikatan rasa. Rasa. Ikatan rasa. Ikatan rasa dua orang. Dua orang. Yang nggak mungkin tiga kan? Janganlah. Cinta segitiga itu namanya. Itulah, bukan. Kok bukan. cinta segitiga, Oh. pelakor atau Kalau cinta segitiga itu gimana? cinta segitiga itu misalnya A suka si B suka si C suka si A. Oh, gitu. Pakar juga ini. Iya. Ternyata pakar juga Asri ya. Mm-mm. Belum pernah. Serius nih. Jawab jujur lah. Belum pernah pacaran serius. Tapi nampak dari wajah enggak sih. Udah pernah sih. Seorang sih. Pernah sekali. Sekali. Itu jujur kan. Jujur lah, enggak boleh. Pernah sekali. Sekali. Mm-mm. Sekarang masih pacaran? Enggak lagi. Udah lama kali. Pacaran tuh sejak kelas berapa? Atau kuliah? Kemarin pas kelas 2 SMK. SMK. Oh, SMK. Ya aku SMK. SMK ambil apa? Bagian apa? Akuntansi. Akuntansi. Oh, ya, anak-anak keuangan. Ya kan? Iya. Keren salah. Berapa lama pacarannya? Bentar kali. Sebentar sekali. Astaga, malunya ceritain. Kira-kira berapa lama gitu? Sebentar ini apa tanya lah pacaran mengaku langsung putus atau kan sebentar? Dia salah paham sih sebenarnya. Hah? Salah paham. Salah paham. Cuma berapa ya? Nggak nyampe seminggu kayaknya. Udah sampai seminggu. Nggak nyampe seminggu. Salah paham di mana? Bisa nggak? Gak apa-apa tuh, kan kita berbagi cerita. Aduh, malu. Jadi itu kan pacaran sama teman gereja tuh. Ya. Terus tuh pas pulang gereja itu kan panas tuh kan, akunya panas. Iya. Jadi mager untuk jalan ke rumah. Kau panas matahari atau Panas matahari. Panas matahari bukan kau yang panas kan? Bukan, panas matahari. Salah paham aku ini. Jadi mager untuk jalan. Oh, Jadilah aku tuh nebeng sama temen aku, temen gereja aku. Cowok. nebeng apa nih motor? Motor. Nah, Terus dilihatnya lah. Dilihat doang sih, terus sampai rumah langsung chat. Kita disapa gitu. Itu mah gitu salah. jadi ada rasa kecemburuan. Menurut Asri, orang cowok suka cowok yang cemburuan atau apa? Aku Ya. Padahal cemburu itu artinya sayang loh. tergantung kondisi sih. Maksudnya jangan terlalu cemburu amat, jangan juga nggak cuek gitu. 50-50. Sebenarnya sayang kalau apa ya? Ada yang bilang cemburu itu kan Kenapa? cemburu itu kan tanda sayang gitu kan? Betul. Nah, tanda sayang. Apa cuma karena itu aja langsung Asri memutuskan untuk berhenti gitu? Karena sebel juga sih, kan sudah tuh, sudah jelasin. Oh, sudah dijelasin. Kalau teman gitu. Oh, kalau teman. Tapi responnya gak terima gitu ya? Iya, nggak percaya. Gak percaya. Terus apa pasti ada sesuatu yang apa ya lebih menyakitkan makanya diputusin gitu. Iyalah, karena nggak percaya kita sudah jujur. Terus dia nggak percaya pula. Terus marah-marah gitu suaranya besar. Enggak sih, lewat chat. Lewat chat doang. Iya, kemarin itu juga sampai nangis tau, dia nggak percaya. Akunya. Oh, Asri nangis. Sampai nangis terus kayak. Oh, berarti kayak Tapi dia udah tahu lah. Oh. Terus saat Asri minta putus itu apa respon dia? Si cowok. Apa ya, lupa Lupa ya. kan mah ya, nggak penting. Nggak penting. Janganlah anggap mantan nggak penting. Kalau sekarang sering ketemu komunikasi gitu sama Kadang dia balas story. Balas tuh. Gimana? Kalau ketemu gimana perasaan? Kan sudah jarang tuh kan aku di Toraja. Oke. Apa ya?
kira-kira tipe cowok yang Asri suka itu seperti apa sih? Nah ini penting juga nih, siapa tahu aku termasuk orangnya. Tipe ya, biasa sih, baik ya kan guys, baik, perhatian, baru Apa lagi? kalau bisa ya seagama, Ya, baru sejajar dengan aku tingginya atau di atas. gagal. Tipe terakhir gagal. Kasihan. Mau nangis. Coba ambil dulu tisunya ke sini. Tisu guys, tisu guys. Mau nangis aku nih. Astaga. Ini gimana ceritanya kalau berarti tipe cowok itu baik ya, seagama, perhatian. Tinggi. Kira-kira aku pernah perhatian gak sih? Perhatian kan? Perhatian dong. Kapan? Contohnya? Pas kemarin itu kan sibuk tuh basar kan? Iya. Pasar Natal. Udah disuruh istirahat dulu. Gimana perasaan itu kemarin? Saat aku bilang memang istirahat. Apa perasaan saat aku bilang kau istirahat dulu? Bagus. Bagus. Itu doang. Iya. Cuma kalah ya di tipe terakhir ya. Soalnya aku pendek nih, kalau aku berdiri nih kayaknya sejajar kita ya, atau aku di bawah kau ini. Besok aku bakalan renang restok biar cepat tinggi, biar dapat Sama tinggi. gantungan tuh di. Nah, coba lah kasih dulu tipsnya gimana biar aku bisa dapat kau ini. Manjat di pohon. Kayak monyet. Coba. Tuh gue manjat di situ tuh di pintu kan, setiap pagi Astaga. manjat olahraga. Lari tuh, lari keliling ini semua nih. Astaga. Ini demi cinta aku. Nanti bakalan ku percaya. Aduh, disuruh biar apa cepat tinggi harus lari. Ya udah besok aku renang ya. Betul. Sampai di Maluku juga bakalan ku berenang setiap hari. Bisa berenang kan? Ya, sedikit sih. Kayak katak aja, gak apa-apa. Betul. Ya. Tadi udah tanya ya soal PMM ya. Kenapa belum kan? Belum. Antas kenapa Asri mau mengikuti pertukaran mahasiswa ini? Karena seru Seru keluar ya? keluar dari pulau sendiri gitu. Oh, keluar pulau sendiri. Iya. Saat sampai di sini adakah rasa perbedaan gitu? Ada. Seperti apa? Lebih panas di sini mah. Lebih panas ya. Hmm. Panas apa nih? Orang-orangnya yang panas atau panas terik matahari? Panas terik matahari. Oh, kirain orang-orangnya yang panas. Enggak. Pernah gak sih mengalami kendala di sini? Sering. Apa? Transport, apalagi terus makanan, Makan. bosan kan terus. sama juga sih aku juga. Bosan cuma sabarlah. Sama apa ya? Kadang rindu aja gitu ibadah tiap minggu sama pemuda gitu. Sampai muda. Oh, iya. Persekutuan. Kalau kami di sana udah angkatan muda. Kami PPGT, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Oh iya. Apa ya? Lantas kenapa lebih memilih Untirta? Untirta. Karena kemarin itu mata kuliahnya itu banyak banget yang ditawarin. Iya ya. Iya banget. Berarti- Terus kotanya juga banyak kan? Iya. 300-an kemarin itu. Terus pas dicek-cek mata kuliahnya itu dengan mata kuliah kami itu ada gitu di sini, maksudnya saling berhubungan gitu. Oh. Jadi Enggak, kalau menurut aku bukan karena itu tapi takdir untuk kita berdua bertemu. asik. Benar gak? Benar sih. Kalau nggak di sini kan
enggak kenal Kak Petrus, enggak kenal teman-teman lainnya. Takdir. Mungkin takdir juga kita bakalan jodoh. Hey. Aminkanlah. Nanti Tuhan yang jawab. Nah. Canda sih. Oke. Sekarang tadi tipe cowok sudah. Udah. Aku pengen kalau yang ini satu ini aku pengen kau harus jawab jujur ya, dari lubuk hati yang paling dalam. Boleh. Kau suka gak sih sama aku? Salah. Pertanyaan itu poin langsung poin. Enggak, bukan seperti itu pertanyaannya sebenarnya. Aduh. Cuma itu intro aja biar terhibur kita. Penonton aja shock apalagi aku, guys. Gimana? Gak suka, kan gak ada yang salah. Gak ada yang salah kan? Suka kan? Iya. Aku juga suka sama semua teman. Suka teman kan? Ya, Teman. teman. Gak ada yang salah. Gak ada apa-apa. Ya, suka gak? Suka dalam arti itu apa namanya? Friendly gitu. Oke, iya. Itu. Sekalipun hatiku sakit tapi ya. Ya, maaf ya Kak Petrus. Canda. Udah, ini sebenarnya itu cuma biar buat penonton tertawa saja Iya. gitu kan. Tapi kalau serius juga gak apa-apa sih. Oke, sekarang sebenarnya tadi itu aku mau masuk di 5 detik bersama saya secara pribadi. Boleh. Dijawab cepat ya. Mm. Nah, dan jujur harus dari hati. Oke. Oke. Deg-degan guys. Apa? Dekat. Tarik nafas dulu. Bentar kau pingsan di sini. Siapa yang bertanggung jawab nanti? Nah, bertanggung jawab masalahnya bertanggung jawab ke pihak PNM itu mudah, tapi bertanggung jawab ke orang tuanya itu susah itu. Saat datang sini sudah mandi? Sudah dong. Kayaknya belum deh. Oh, sudah dong. Ini Sudah. saksi berdua ini. Oh, saksi. Pernah buang angin di tempat umum? Pernah dong. Jujur. Jangan lirik pertanyaannya. Enggak. Sok. Pernah dipeluk? Mendapatkan pelukan? Pernah. Pernah. Sama siapa? Sama orang tua, sama teman-teman. Sama teman-teman. Iya. Teman-teman. Kalau tanda kutip Iyalah, ada lah. cowok, cewek. Ada cowok, ada cewek. Ih, ternyata udah dipeluk sama cowok ya. Cowok kan bapak cowok tuh. Oh, bapaknya, kirain pacarnya gitu. Wih. Enggak sih, pengen enggak. Jujur, kan tadi udah Iya. pernah sebelumnya. Iya, sama Harus orang. jujur. Oh, sama bapak. Bapaknya aja sama atau- adik aku, dia Adik. sepupu, kakak sepupu. Sama itu aja. Peluk begini kan? Iya. Atau cuma kayak gandeng gitu dong. Intinya Pelukan. gandeng. Oh, kalau gandeng mah pernah. Sama teman cowok. Teman cowok. Sama Ivan pun biasa gue gandeng. Oh, wow. Kalau pacar pernah gak sih peluk? Enggak. Kalau dia enggak. Enggak. Ya, ini mencari sebuah kejujuran dari seorang cewek yang sangat cantik. Asik. Pernah gak dicium? Dapat ciuman? Enggak. Jujur. Enggak. Maksudnya cuman pipi kan? Intinya ciuman. Enggak. Oh, pipi kening itu ya pernah. Pernah. Sama siapa? Mama bapak. Siapa lagi? Udahlah. Adik, kakak, enggak. Kakakku udah pernah nyium, aku juga gak mau dicium kakakku lah. Pacar gak pernah. Enggak, iya apalagi itu amit-amit. Kenapa gak mau? Gak boleh lah. Gak boleh. Bagus. Oh. Jadi pelajaran. Mau ditonjok. Enggak, bukan. Ini kan kita cari kejujuran ini. Iya. Kejujuran. Harus jujur. Mm-mm. Enggak jadi masalah itu apa? Jadi pelajaran juga buat kita. Mm-mm. Eh, Betul.
Pernah dibentak sama orang tua? Pernah. 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 Gimana perasaannya ketika dibentak? Sakit. Sakit. Nangis pernah? Nangis pernah. Nangis saat dibentak? Pernah. Pernah. Terus apa respon orang tua? Udah sih pengen langsung lari ke kamar. Langsung lari ke kamar. Oke. Pernah ke kampus gak mandi? Enggak. Serius? Serius. 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 Eh, Kalau ke gereja aku pernah nggak mandi. sorry, batuk aku ah. Jadi malu juga di depan cewek cantik ini. Aduh. Pernah jatuh cinta sama teman di PMM, siapa tahu aku. Pernah, jujur, harus jujur loh. Gak boleh. Pernah. Pernah. Siapa namanya? K-pop. Apa sih? Ciri-ciri. Ciri-ciri. Nah, cucinya cowok. Gak mungkin aku bilang kau itu kalau cewek suka sama cewek itu namanya apa? Istilah Lesbi. 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 Gak mungkin aku jadi saya kan nanti aku ciri-cirinya gimana sih? Cucinya cowok. Terus apa? Apalah. Ya udah, oke. Privasi. Adalah secret. Cari Tahu lah. pernah salting di depannya? Sering. Sering. Tapi aduh. Gak apa-apa. Kita kalau manusia itu pasti punya perasaan. Aku aja punya hati. Jadi punya perasaan itu wajar. Gak ada yang salah. Betul. Ya kan? Betul. Apa ya? Yang terpenting itu kita mah jujur aja. Kalau aku suka sama kakak juga aku bakalan bilang. Kalau aku suka sama Asri bakalan aku jujur ke Asri. Iya. Aku suka sama Asri. Kan gak ada yang salah. Hatiku ada. Hati manusia itu apa? Penuh dengan cinta, kasih sayang. Jadi gak salah itu. Tergantung dari masing-masing orang. Iya. Gimana? Ada lah ciri-cirinya. Ya udah kalau gak mau Cari tahu. Kalian berdua cari tahu. siap. Ada kok di sekeliling kita mah. Maksudnya nggak jauh-jauh kok. Jauh. Aduh, bocor lah sudah. Semoga aku ya. Aduh. Semoga aku orangnya ya. Jujur nih. Kalian. Enggak lah. Nanti malu lah aku kalau ketemunya. Oke. Kira-kira orangnya udah tahu kalau sorry ini tadi 5 detik tapi ini pertanyaannya udah lewat apa? Aku bertanya lebih dari lewat dari 5 detik ini. Gak apa-apa lah. Kira-kira orangnya gimana? Orangnya tahu sih kayaknya. Udah tahu orangnya. Udah tahu orangnya. Udah tahu orangnya. Udah tahu. Responnya gimana? Responnya kadang hilang, kadang muncul. Orangnya kadang muncul. Itulah ditarik ulur lah perasaan kita ini. Cobalah langsung gas ya. Sabar, aku masih penasaran, pengen tahu, semoga aku yang ini. Karena gimana perasaan kakak mengingatkan kita sebentar lagi kan udah balik nih. Iya bentar lagi guys, tanggal 2. Aduh nggak Sama juga. nggak bakal ngeliat keras lagi. Nggak bakalan lihat apa? Keras lagi, cowok yang disuka, orang yang disuka. Keras. Aku bakal lihat aku juga. Tapi Aku kan bakalan lihat. bisa video call. Ya, sering-sering ya nanti video call sama aku juga ya. Mau nggak ya? Sombong banget nih cuy ya. Ayolah, sering-sering nanti video call sekalian sama orang tua. Bahkan aku kasih ngomong sama nenekku juga. Waduh, berat ya bun. Kira-kira ada gak sih perasaan sedih gitu karena udah sering sama teman-teman kan? Iyalah sedih tahu. Sedih. Sedih Oke. bisa. Saya kan ke kamar ini gitu. Sedih. Lantas apa pesan apa buat teman-teman mengingat waktu lagi udah singkat kan, kira-kira pesan buat teman-teman PNM mungkin
buat teman-teman BNM. Ayolah guys, relasi kita diperketat. Iya. Relasi kita diperketat, cinta kita diperluas. Dipererat. Dipererat. Aduh, gimana nih? Salah guys. Salah, sorry. Salah. Soalnya aku bukan pakarnya, tapi Salting ya sama Asri ya. Aduh. ada yang tambah ini nih. Aduh. Salting juga sama ini cewek cantik. Wih. Aduh, tolonglah. Hati ini kalau bisa berbicara, udah berbicara ini. Serius, tapi hati ini gak bisa berbicara. Hati ini cuma memiliki perasaan. Asik. Yang bisa berbicara cuma mulut doang. Tapi sulit untuk diterima. Mempererat ini. Kira-kira ada sih pesan gitu buat, karena mengingat waktu juga ya udah lat, jadi kita tening dulu sampai sini. Kira-kira ada pesan gak sih buat saya pribadi? Buat Kak Petrus, semangat belajarnya sampai PMM-nya selesai. Itu aja. Berarti Tetap memang selesai, kuat. gak usah lanjut. Vlognya sukses. Amin. Followersnya subscribe-nya bertambah. Amin. Jumlah like-nya bertambah. Gak doain cepat dapat pacar gitu, Iya amin. tapi pacarnya tur aja gitu. Ya amin, doain nanti aku kenalin ya sama teman-temanku. Ngapain kau kenalin kalau kau di samping? Aduh. Gimana nih guys, netizen ini di belakang, aduh. Ya. Tolonglah. Hanya konten ya guys ya. Iya. Ya, bakalan Asri bakalan kangen kisah-kisah di PMM ini. Kisah-kisah persaudaraan aku gitu. Iya betul. Ya, Walaupun baru kenalan. baru kenalan kita. Sebenarnya udah sempat ketemu, udah pernah ketemu gak sih? Udah. Cuma gak akrab ya. Nggak akrab, Iya. cuma saling tahu. Oh ini udah. Tapi aku aja baru tahu namamu kemarin itu, serius. Baru lihat aku juga. Memang udah sering lihat, tapi gak terlalu akrab gitu. Iya. Mungkin udah pernah baku dapat tadi. Kan Tapi nggak tahu nama ya. gak tahu nama. Hmm, Dan baru kenal itu, bahkan pas kenalan dekat itu langsung akrab itu. iya. Waktu rapat aku jadi salting itu karena duduk dekat ketua yang sangat cantik. Masa? Aduh. Oke, terima kasih ke Asri. Sama-sama. Nanti Apa tadi dulu tanya dulu gimana Kakak Petrus menurutnya aku tentang aku. Hah? Gimana menurut tentang aku gimana? Ya, oke, terima kasih. Ya, pas gitulah. Kalau Gimana orangnya? kalau aku pribadi ya, mau nilai dari apa nih Keseluruhan aja lah. keseluruhannya. Mm-mm. Kita kan barusan kenalan. Betul. Kalau bisa aku Oh iya. memprediksi lebih dalam gitu. Mm-mm. Kan kita menilai orang itu jangan sampai di cover doang, Iya. tapi kita harus menilai juga kalau apa ya, kita istilah aja di Dalamnya. makalah lah. Uh-uh. Kita gak bisa lihat cover makalahnya saja, tapi kita harus mempelajari isinya Iya. agar kita memahami. Sama juga dengan kehidupan, pergaulan. Kita tidak bisa menilai orang itu dari luar, Mm-mm. dari ini, tapi kita mempelajari kehidupan keseharian, gerak geriknya, langkahnya. Banyak teman yang aku dekati ke Asri, tapi gak semua teman itu aku bisa percayakan 100%. Nah, itu pesan juga buat ke Asri, kemana sebagai cewek ini kebetulan karena aku juga kan punya saudara perempuan juga banyak. Sebagai cewek, Mm-mm. jangan percayakan orang itu 100%. Mm-mm. Penjahat itu dia jarang baru jujur. Makanya harus waspada, itu selalu harus ada. Mm-mm. Nah, mengingat juga Kak, ini
Cuma ini aja pesan, nggak diharuskan. Siap. Ini cuma ini aja karena Kak Asri tanya penilaian aku, nanti aku bakalan berikan penilaian, tapi sebelum masuk ke situ aku bilang yang tadi itu baru kakak Asri kan kos apa, jadi ya setiap kalau pesan nenekku setiap kita melangkah luar kemanapun harus nggak perlu doa panjang-panjang, berdoa aja ke hati. Nah, karena apa, kita tidak tahu ke depan kita akan tersentuh di jalan yang ya kan, Betul. waspada. Di situ dia pintar di luar, dan jangan sekali-kali, termasuk aku juga Kak Asri Asri gak usah terlalu percayakan aku 100%. Harus tuh. Ya Harus itu percaya. itu apa, kalau untuk cewek itu ya wajar itu, wajar kalau untuk cewek apa, terus tetap semangat aja. Aku berikan penilaian dulu ke, kalau menurut aku Kak Asri itu orangnya udah akrab juga sih. Kenapa aku bisa bilang gitu, baru berapa hari kita kenal ini ya. Pas rapat kemarin tuh tanggal berapa ya? Lupa sih Hari apa itu ya? hari apa ya, belum seminggu lah Sampai terus. ya, belum seminggu lah, tapi cepat sekali kita akrab itu. Bahkan Iya. kalau aku lihat Kak Asri ini baik, Puji Tuhan. sopan. Puji Tuhan. Nah, itu penilaian masih Masih awal ya. tapi penilaian itu belum sampai 100%. Betul. Itu baru berapa persennya, belum sampai juga 50% itu. Kenapa aku bilang gitu, karena barusan kenalan kita. Nggak mungkin kita barusan kenalan, apa yang aku lihat itu aja kan. Kecuali kita udah kenalan lama, karena itu yang tadi aku bilang, itu juga pelajaran buat Asri gimana ketika bergaul sama teman. Banyak teman, makanya aku sering bilang gini, banyak teman yang aku dekat, banyak orang yang kenal sama aku, tapi gak semua itu bisa membantu aku. 1000 masukan buat aku pun belum tentu aku terima semua. Iya. Karena belum tentu orang itu memberikan masukan yang baik. Nah, itu juga ya, mungkin itu ke Asri. Apalagi yang ke Asri mau tanyakan, silakan Kak. Nggak ada. Ada lagi? Udah cukup. Udah cukup. Cukup. Ya, semoga kapan-kapan kita bakalan ketemu lagi. Iya dong. Kira-kira tadi aku jawab itu udah masuk gak sih? Masuk. Masuk. Oke. Kapan-kapan semoga kita ketemu lagi. Amin. Jangan lupa ya, kalau udah sampai di sana itu sering kontaklah, komunikasi Ya, kita. siap. Ya, siapa tahu ke depan kan aku berlabuh di pelabuhannya siapa, harus berpikir gitu. Kak Asri juga gitu kan, Iya. tahu kan perjalanan kita masih panjang, kita masih muda, Iya. tetap semangat ya. Jadi itu teman-teman sekalian, ini mungkin akhir dari perbincangan kita. Dan kalau salam di Toraja ya, itu apa sih? Kalau kami kan Kalwedo. Udah, ikut aja salamku ya. Iya. Kita buat salam arak anak rantau asal Kisar. Oke, boleh. Salam Kalwedo. Aku ngomong salam Kalwedo. Enggak gini. Kita dua bilang salam arak anak rantau asal Kisar. Salam arak anak rantau asal Kisar. Terus Kalwedo. Kalwedo. Ya. Salam Salam rantau. arak dulu. Salam arak. Anak rantau Salam arak anak rantau asal Kisar. Salam Arak. anak rantau asal Kisar. Ya. Salam arak anak rantau asal Kisar. Kalwedo. 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 Oke guys. Ya.
subscribe guys ya. See you. Bye bye, see you. Jangan lupa tim-tim di luar sana pun. Wih, kabarnya taburan. Udah guys. Oke. Terima kasih, Kas. Ya, terima kasih kembali. Dadah Kak Petrus. Oke, makasih ya. 5, 4, 3, 2, 1, dadah.